saudara, kita akan memulai ibadah Minggu Advent yang ketiga. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Marilah kita awali ibadah Minggu Advent ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, saat ini kita melangsungkan ibadah Minggu Advent yang ketiga. 2 lilin ungu telah menyala, dan kini kita melihat dan menyaksikan lilin yang ketiga menyala di dalam Minggu Advent yang ketiga yang berwarna merah jambu. Lilin Advent ketiga ini memiliki makna atau simbol sukacita. Lilin ketiga ini juga disebut lilin gembala, karena kabar sukacita kelahiran Yesus pertama kali diberikan kepada para gembala yang rendah hati dan tulus. Oleh karena itu, Advent ketiga ini mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati dan berbuah bagi banyak orang. Ibadah Minggu Advent ketiga saat ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 6 ayat 22 yang demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan buah-buah pertobatan adalah tema untuk Minggu Advent ketiga ini. Kita telah dimerdekakan oleh Allah. Ia memberikan kita hidup baru yang membawa kita pada kekekalan. Oleh karena itu, mari terus mengusahakan diri menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup seturut kehendaknya, supaya nanti ketika Ia datang kembali, kita menjadi layak masuk ke dalam kerajaan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu berkaum, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi,
Bersama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih yang telah kita dengar dan terima bersama. Kiranya semakin menguatkan kita, mengingatkan kita agar kehidupan kita dipenuhi dengan kasih. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Saya pimpin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah turun ke dunia. Pada saat ini kami telah mendengarkan pembacaan hukum kasih. Kasih kepada sesama, kasih terhadap Engkau. Dalam kenyataannya Tuhan, kasih ini seringkali kami lupakan, seringkali kami terapkan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Banyak sekali godaan, halangan, rintangan di dalam kami menjalankan, menghidupi kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan penuh kekurangan ini mengakui kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami Tuhan, dan tuntun kami untuk kami dapat bangkit dan terus mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup, kami mengaku dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 9 yang menjadi berita anugerah kita pada pagi hari ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah yang kita terima. Dan marilah kita meresponnya melalui kidung jemaat nomor 395 yang akan kita pujikan dengan penuh sukacita dengan judul Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Dan pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Yang demikian sabdanya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih di dalam posisi berdiri, marilah kita teguhkan pengakuan iman kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan bersama, dan persembahan pada Minggu Advent ketiga akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian sabdanya. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita iringi persembahan yang akan diedarkan dan kita kumpulkan bersama dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 363 dengan judul Bagi Yesus Ku Serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kembali saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan yang telah terkumpul di hadapan kita semua, agar dapat kita pergunakan, agar persembahan ini dapat dikuduskan oleh Tuhan dan dapat kita pergunakan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa penuh rahmat dan cinta kasih kepada kami semua. Berkat-berkat telah kami terima, telah kami rasakan di dalam setiap kondisi kehidupan kami, Bapa. Kami terus senantiasa mau belajar untuk mensyukuri kehidupan ini. Kehidupan yang penuh dengan tuntunan, kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh sucikan, Tuhan boleh kuduskan, sehingga dapat kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana di dalam pelayanan kami, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Dan sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu di dalam firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang siap, yang kuat, yang teguh di dalam menjalankan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak terkasih kita, Aurel.
Demikianlah persembahan pujian yang telah kita terima dan dengar bersama. Sungguh luar biasa semangat anak-anak kita, para penerus-penerus kita yang tentunya semakin mengingatkan kepada kita, mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Firman Tuhan di dalam minggu Advent ketiga telah disiapkan di dalam di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Saya ulangi, firman Tuhan di dalam minggu Advent ketiga saat ini disiapkan dari Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak berkata kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah ketika kita tidak hanya mendengarkan, tetapi ketika kita juga mau menghidupi, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Tetap sehat, terus menjaga kesehatan, dan teruslah bersukacita. Karena itu juga menjadi obat, antibodi yang kuat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam minggu Advent ketiga pagi hari ini diberi tema menghasilkan buah-buah pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Lukas 3 ayat 7 sampai 18 merupakan kelanjutan dari perikop yang telah kita baca dan renungkan bersama di dalam minggu Advent kedua yang lalu.
Dan ini adalah kelanjutannya, di mana ini masih menjadi bagian kerangka suara pertobatan dan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam perikop kita pagi ini melanjutkan minggu lalu, Yohanes mengeluarkan statement ucapan yang tampaknya agak keras, agak menyakitkan ketika diucapkan. Ya, Yohanes mengatakan mengenai ular beludak. Hei kalian, hei kamu ular beludak. Di dalam Injil Lukas ini memang tidak disebutkan kata-kata kalimat ular beludak ini ditujukan kepada siapa. Tetapi di dalam Injil Matius 3 ayat 7, Bapak Ibu bisa melihat, membukanya, itu merujuk kepada orang-orang Farisi dan juga Saduki. Julukan ular beludak, kalimat ular beludak ini ditujukan tentu bukan tanpa alasan. Yohanes mengatakan, Yohanes tahu betul bahwa ternyata orang-orang atau golongan Farisi dan Saduki ini adalah tipikal orang-orang yang berpura-pura. Yang artinya bahwa orang-orang atau kaum Farisi Saduki ini seringkali membanggakan diri mereka bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka memiliki keistimewaan dibandingkan orang lain. Mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang beriman. Tetapi kenyataannya itu hanyalah kedok semata. Tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum ini. Sehingga Yohanes mengatakan, menjulikinya sebagai ular beludak. Di sini Yohanes menyerukan kepada mereka, memperingatkan kepada mereka, bahwa ketika mereka tidak mau berbuah, maka mereka akan diadili. Kapak sudah tersedia di setiap akar pohon. Dan ketika pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang dan dibakar. Tampaknya peringatan ini membuat banyak orang menjadi gentar, menjadi waspada, dan menjadi takut. Pada akhirnya, banyak orang ingin dibaptis dan bertobat. Di dalam perikop yang kita baca, dikatakan ada dari antara orang-orang yang ingin dibaptis, salah satunya adalah pemungut cukai. Di tengah kegelisahan mereka, ketakutan mereka mengenai akan ada datang orang yang akan menghakimi, mereka bertanya, lalu apa yang harus kuperbuat? Lalu Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Lalu ada prajurit-prajurit juga bertanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bahkan di dalam perikop kita saat ini, di dalam ayat-ayat yang atasnya, dikatakan jika kita memiliki 2 baju, berikanlah 1 untuk yang lainnya. Begitu juga sebaliknya ketika kita memiliki makanan dan minuman, lakukanlah juga demikian. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah ketika kita mau meyakini dan percaya untuk ikut kepada Sang Mesias, maka bertobatlah. Dan ketika pertobatan itu sudah dijalankan,
bahwa ada harapan bahwa pertobatan itu bukanlah pertobatan yang dalam tanda kutip berpura-pura. Kenapa saya katakan berpura-pura? Artinya pertobatan itu hanya terjadi, bahwa pengakuan itu hanya terjadi pada waktu itu saja. Tetapi setelahnya, perbuatan, tindakan kita, pikiran kita, cara hidup kita tidak mencerminkan orang yang telah bertobat, orang yang telah mengaku percaya dan mengikut kepada Allah. Inilah yang ditegaskan oleh Yohanes pada orang-orang yang mau bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Bahwa pertobatan harus diiringi melalui tindakan aktif, pembuktian yang nyata. Bahwa di dalam kehidupan yang baru setelah pertobatan harus mencerminkan orang-orang yang telah berubah dan diubah oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat zaman sekarang, banyak sekali di dalam kehidupan kita ada tayangan-tayangan televisi yang sering kali membawa penasaran bagi kita semua. Salah satunya adalah sinetron. Sinetron yang memiliki puluhan episode, bahkan ratusan episode, yang mungkin setiap hari tayang menjadi hal atau tayangan yang kita nanti-nanti untuk kita tonton. Bahkan di dalam sinetron yang kita tonton itu, kita seringkali mengidolakan tokoh-tokoh di dalamnya. Bahkan hati kita, emosional kita, itu ikut terpengaruh oleh sinetron-sinetron itu. Bahkan sering terjadi, Bapak Ibu, ketika di dalam sinetron atau film sinetron itu ada pemeran antagonis yang kelihatan jahat, tidak baik. Itu ketika kita temui di dunia nyata, orang itu tetap kita benci dan tidak kita sukai. Itu terjadi karena memang penghayatan di dalam acting bermain film, memerankan tokoh antagonis itu sangat menjiwai. Sehingga ketidaksukaan kita pun juga terbawa di dalam realita dunia nyata yang sesungguhnya. Ya, acting atau berpura-pura menjadi tugas pekerjaan bagi para aktor dan aktris di dunia perfilman. Acting juga dilakukan oleh para pelawak-pelawak yang saat ini mungkin kita lihat banyak tayangan-tayangan yang berisi komedi-komedi yang sangat lucu. Tetapi pernah tidak kita membayangkan, terkadang orang-orang yang acting atau pura-pura dengan dialog yang lucu itu, mereka terus berusaha untuk tetap dapat lucu ketika kehidupan mereka mungkin di rumah sedang ada masalah, keluarga ada yang sakit, tetapi mereka terpaksa harus berpura-pura bahagia, terus berpura-pura lucu. Karena itulah profesi mereka. Kata berpura-pura itu tampaknya juga tidak hanya kita temui di dalam film atau sinetron. Seperti lagunya Iwan Fals. Dunia ini panggung sandiwara. Bahwa ternyata banyak sandiwara di tengah kehidupan kita.
Salah satunya adalah di dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah saat ini kita hidup dan menghayati firman Tuhan, menghayati akan Allah kita, itu sudah sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan saat ini kita sedang acting atau berpura-pura, biar dianggap orang yang bertuhan, biar dianggap orang yang kuat di dalam imannya, maka kita hanya berpura-pura, berakting di hadapan banyak orang, menunjukkan iman kita hanya lewat ucapan saja. Di dalam minggu Advent ketiga ini, kita kembali diingatkan dan diajak untuk dengan sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini. Kehidupan sebagai sosok seorang yang telah bertobat dan mengaku percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada kepura-puraan di dalamnya. Tidak boleh ada acting di dalamnya. Tetapi bagaimana firman Tuhan, iman kita itu benar-benar hidup dan kita rasakan dan dapat kita bagikan banyak orang. Maka kita akan menjadi pohon yang berbuah lebat. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca, pohon yang berbuah lebat itu, iman yang tumbuh dan dapat dirasakan oleh banyak orang itu, tidak akan dipotong oleh Allah. Tetapi akan dibawa ke dalam keselamatan yang penuh dengan sukacita. Semoga ibadah Minggu Advent ketiga dan firman Tuhan yang telah kita terima pada pagi hari ini menjadikan kita pribadi yang sungguh-sungguh, tanpa kepura-puraan, tanpa settingan, tanpa acting di dalam kita menghidupi firman Tuhan dan mengaku kepada Allah di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Tetap semangat mengikut Tuhan. Tetap semangat di dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ibadah Minggu Advent ketiga pada pagi hari ini, kami telah menerima sabda melalui Yohanes yang Tuhan boleh pakai untuk menegur, mengingatkan umat-Mu pada waktu itu, membawa mereka ke dalam pertobatan dan baptisan. Mengingatkan bahwa orang yang mau bertobat, orang yang bertobat haruslah orang yang mau menghidupi pertobatan itu, sehingga pertobatan itu membawa perubahan yang baik, menjadikan pribadi yang terus berkembang, menjadi pribadi yang semakin berkenan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan agar kami senantiasa menjadi pribadi yang dengan sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada acting di dalam kami menjalankan firman. Tetapi dengan sungguh-sungguh kami boleh menghidupi firman. Dan pada akhirnya kami dapat berbuah. Dan buah itu dapat dinikmati banyak orang. Sehingga banyak orang akan merasakan buah yang telah dihasilkan. Dan semuanya itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan,
kami bersama-sama ingin berdoa bagi seluruh warga masyarakat, secara khusus bangsa Indonesia, yang sebentar lagi bagi kami akan melangsungkan Natal, dan bagi kami seluruh rakyat Indonesia akan bersama-sama merayakan tahun baru. Kiranya Tuhan, kami dapat menahan diri, menahan ego kami, agar di dalam perayaan Natal ataupun perayaan tahun baru nanti, kami dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan kepada kami di wilayah kami masing-masing. Jangan biarkan provokator-provokator mempengaruhi kami, tetapi teguhkan dan kokohkan kami semua agar kami dapat bersatu, bergotong royong untuk saling menjaga ketertiban, kerukunan, secara khusus kesehatan kami di dalam masa pandemi. Kami berdoa Tuhan bagi gerejamu, GKJT Getsemani Solo, di mana kami saat ini juga turut mendukung segala program pemerintah, secara khusus di dalam penanganan COVID-19. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan segala peraturan, protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga di dalam kami boleh menjalankan ibadah, kegiatan pelayanan, dan di dalam kami akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Kami dengan sungguh-sungguh dapat menjaga kesehatan kami. Kami dapat dengan sungguh-sungguh merasakan kelahiran-Mu. Kami dengan sungguh-sungguh dapat menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya dengan penuh sukacita. Berkatilah kami semua Tuhan. Di masa pandemi ini, banyak di antara kami yang merasa ketakutan. Banyak di antara kami yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Atau di tengah kami saat ini sedang sakit, masalah perekonomian, tidak memiliki dana untuk mengobati sakit penyakit. Kiranya Tuhan memampukan kami sebagai gereja, jemaat, untuk saling bahu-membahu, untuk saling tolong-menolong di tengah kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin merasa kekurangan dan membutuhkan bantuan kami. Berkatilah Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga iman mereka juga tidak ikut menua, tapi semakin Tuhan boleh pakai dan kuatkan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh melindungi dan menjaga kami semua. Tuhan boleh memberkati gereja kami, sehingga gereja kami dapat tumbuh, hidup dan berkembang. Dan di tengah-tengah perkembangan ini, kami juga saling dapat melayani satu dengan yang lainnya. Berkatilah orang-orang yang hidup dan tinggal di sekitar gereja kami, supaya saudara-saudara kami dapat hidup berdampingan dengan kami, saling menghargai, saling bergotong royong, saling memahami, dan kami percaya Tuhan akan menuntun jalan keadilan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang ujian. Kiranya Tuhan boleh memampukan anak-anak kami ini, supaya anak-anak kami ini dapat mempergunakan waktu dengan baik, dapat memilah-milah mana waktunya untuk belajar dan bermain. Kiranya Tuhan boleh memakai orang tua mereka untuk menjadi guru yang terdekat di tengah kehidupan mereka, untuk menuntun, mengajar, dan memberikan teladan bagi mereka semua.
Berkatilah Bapak Ibu Majelis GKJ TU Getsemani. Berilah kesehatan bagi Bapak Ibu Majelis semuanya. Berilah kekuatan di tengah kami menjalani tanggung jawab kami di gerejamu ini. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang telah kami panjatkan. Biarlah kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan yang telah kita terima, kita teguhkan firman itu, kita kokohkan firman itu, dan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 84 dengan judul Ya Yesus Dikau ku rindukan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan akhiri ibadah Minggu Advent ketiga saat ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457, Kidung Jemaat nomor 457 dengan judul
ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat perhatian. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau tetap enyah penggodaku, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat perhatian. Demikian ibadah Minggu Advent ketika telah usai. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terus menjaga prokes, terus melindungi diri kita. Dengan cara kita melindungi diri kita, maka kita juga akan melindungi banyak orang yang ada di sekeliling. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut-Nya.